Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, sebelum kita melihat bagaimana proses pembuatan larutan elektrolit yang menghantarkan listrik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiza Firman. Saya Muhammad Nazril dari Kurniawan. Saya Tesonika Bersemiring. Saya Trisha Bila Ramadhani. Saya Luna Zarastia. Dan saya Ivana Vanessa Sama. Selamat menyaksikan! Sains merupakan ilmu yang sering kita temui di sekitar kita, bahkan dalam segelas air yang selalu kita minum loh. Nah, pernah nggak sih terlintas di pikiran teman-teman bagaimana sih caranya cairan dan air mengantarkan listrik? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bereksperimen dan mempraktikkan langsung dengan menggunakan rangkaian alat uji elektrolit. Selanjutnya, bahan untuk praktik. Ada gula, garam, air cuka, jeruk, dan air sabun. Nah, dari bahan-bahan di sini kami akan melakukan praktek larutan elektrolit, di mana kami akan melihat dan menguji yang mana yang kuat dan lemah dalam menghantarkan daya listrik. Di sini saya akan mencoba larutan air gula. Hasilnya lampu tidak menyala, karena gula memang larut di dalam air, tapi tidak menghasilkan partikel bermuatan listrik sama sekali. Karena tidak ada yang bertugas mengalirkan listrik antar paku. Aliran listrik akan putus, lampu mati, dan tidak ada gelembung. Sifatnya bukan penghantar listrik atau non-elektrolit. Lampu mati. Akan dilanjutkan dengan larutan selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut ke larutan garam. Nah, di sini lampunya menyala karena garam di dalam air pecah menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang sangat banyak dan bebas bergerak. Partikel ini sangat pintar mengalirkan listrik dari paku ke paku. Makanya lampu bisa menyala terang dan muncul banyak gelembung gas di paku. Sifatnya pengantar listrik yang kuat. Elektrolit yang kuat. Oke, sekian. Kemudian yang akan saya uji adalah larutan air jeruk. Di air jeruk ini, lampunya lebih redup bahkan nyaris mati, dikarenakan jenis asam yang diciptakan sama dengan cuka. Hasilnya hanya muncul sedikit gas gelembung yang berada di paku. Dan jenis larutannya adalah elektrolit lemah. Oke, kita lanjut ke larutan yang terakhir adalah sabun. Hasil percobaan menggunakan sabun, lampunya tidak menyala. Kenapa? Sama seperti asam, sabun yang bersifat basah hanya menghasilkan sedikit partikel bermuatan listrik. Daya antarnya lemah. Jadi lampu biasanya mati atau cuma menyala sangat redup dengan sedikit gelembung di paku. Jadi sifat cairan sabun yaitu elektrolit lemah. Selanjutnya akan kita coba dengan larutan cuka. Air cuka menghasilkan lampu menyala redup atau bahkan mati dan menghasilkan gelembung. Kenapa? Karena cuka adalah asam yang hanya menghasilkan sedikit partikel bermuatan listrik di dalam air. Karena partikelnya sedikit dan aliran listrik yang lewat menjadi lemah. Hasilnya lampu biasanya menyala redup atau bahkan mati. Tetapi kamu akan melihat cukup banyak gelembung gas menempel dan naik ke sekitar paku besi. Ini berarti sifat air cuka menghasilkan pengantar listrik yang lemah atau elektrolit yang lemah. Terima kasih.
Kesimpulannya, kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan listrik sangat bergantung pada banyak atau sedikitnya partikel listrik atau ion yang terbentuk di dalam air. Air garam termasuk elektrolit kuat karena menghasilkan sangat banyak partikel listrik yang mampu membuat lampu menyala terang dan memicu banyaknya gelembung gas. Sebaliknya, air jeruk, air cuka, dan air sabun termasuk elektrolit lemah karena menghasilkan sedikit partikel air yang menyebabkan lampu menyala redup atau mati namun tetap menimbulkan sedikit gelembung gas. Lalu, di mana air cuka itu menghasilkan gelembung lebih banyak dibanding air jeruk karena air jeruk terhambat oleh serat dan gula buah. Sementara itu, air gula termasuk larutan non-elektrolit karena sama sekali tidak menghasilkan partikel bermuatan listrik, sehingga aliran listrik terputus yang ditandai dengan lampu mati dan tidak ada gelembung gas sama sekali. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye. Bye-bye.